Kata Nabi SAW, disampaikanlah kepada para malaikat-malaikat tersebut, maka para malaikat di langit pertama saling menyampaikan tugas itu. Ini itu segala macam tugas, turunkan hujan di sana, panas di sana, bergantian musim pohon yang berbuah-buah segala macam. Maka para syaitan bersusun-susun sampai ke langit untuk mencuri informasi itu. Dan mereka menemukan seluruh penjuru langit dipenuhi malaikat yang memegang serpihan-serpihan bintang untuk memanah mereka. Maka ada di antara mereka yang terkena syihab tadi, meteor-meteor itu. Kemudian mereka terbakar, ada juga yang lolos, berhasil lolos. Yang berhasil lolos, maka dia akan mendatangi rekan-rekannya dari dukun, peramal, penyamun, penyihir, lalu membisikkan kepadanya. Tapi riwayat ini begini bunyinya, si jin ini, syaitan ini menambahkan 100 kedustaan. Dari 100 berita yang disampaikan 99 dusta. Satu yang benar, itu pun yang benar karena mencuri informasi dari langit. Cuma dukunnya tertipu, dia pikir jin ini tahu yang gaib. Padahal sebenarnya tidak sama sekali. Jadi kalau dukun mengetahui ini sebenarnya mereka tobat itu. Karena sebenarnya yang mereka dapat informasi gaib yang mereka bahasakan dari jin itu dari 199 dusta. Nabi sudah sampaikan, dibumbuhi saja. Satu saja yang benar. Dan kalau kebetulan terjadi seperti yang satu itu, misalnya akan hujan di sana, akan mati di sana seseorang dan seterusnya, akan terjadi begini dan begitu, itu karena kebenaran informasi langit, bukan karena syaitannya tahu gitu. Makanya jangan datangi orang-orang yang tidak pintar itu ya. Tidak boleh, harus berhenti. Orang-orang yang tidak normal ini jangan didatangi. Dan harus diganti julukannya, nggak boleh. Kok orang minta tolong sama jin, durhaka sama Allah, kita bilangin orang-orang pintar, dari mana? Dulu kan kalau dukun menakutkan, bahkan sampai banyak dukun dibakar dan selalu kesannya kotor ya. Tidak mandi, ada kepala tongkat, tengkorak lah segala macam. Sekarang dukunnya sudah canggih-canggih, sudah ganteng-ganteng dukun. Sudah dikemas dengan teknologi. Ya. Makin maju teknologi, maju juga dukunnya. Saya dilihatkan sama teman-teman peruqyah, mereka buat pelatihan ruqyah untuk mengajarkan ruqyah mandiri. Di beberapa tempat, kadang-kadang ada di hotel, karena hallnya dibutuhkan, bukan hotelnya, untuk mengumpulkan massa. Ternyata dukun-dukun gak mau kalah. Mereka juga buat pelatihan jadi dukun. Bisa santet dalam sehari, dalam 2 hari. Ada fotonya, pakai spanduk pendaftaran, bayar mahal. Bayar mahal. Agar bisa santet bayar sekian juta. Gitu kan. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Ini luar biasa gitu ya. Padahal kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, gak diterima 40 hari sholatnya. Kalau bertanya, percaya, kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Saya sudah pernah bilang Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberikan oleh Allah perangkat-perangkat alami. Perangkat alami kita, kalau kita mau buat lawan jenis suka, istri, suami, atau mungkin teman-teman, sederhana kok. Tatapan mata yang syahdu, ucapan tutur kata yang santun, jaman tangan yang ramah, gitu kan. Baik, dermawan, peduli dengan orang, tidak mengambil haknya orang lain, orang suka kok, alami itu. Nabi SAW tidak pernah pakai tenaga jin loh, tidak pernah. Padahal Nabi SAW diimani juga risalahnya oleh jin. Belum ada satupun riwayat disebutkan dalam peperangan Nabi SAW, Nabi pakai jin. Jin kan tidak kelihatan oleh orang Quraisy, kan enak, suruh cekik aja, suruh bunuh kan bisa. Tidak pernah itu ada riwayat. Bahkan di perang Uhud Nabi SAW menyuruh sahabat motivasi perang, lawan, pakai pedang. Sampai Nabi SAW sendiri pecah gigi beliau, keningnya berdarah dan juga pipinya ketancap dengan besi yang pecahan besi dari topi besi beliau yang dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang sehingga pecah tertancap di pipi SAW. Berdarah. Nabi SAW sendiri alami itu. Manusia itu alam kita. Untuk apa lintas alam nih? Tidak usah lintas alam. Kita punya cara. Kita punya bahasa tubuh manusia yang baik. Kita punya perilaku akhlak yang baik. Itu kan perangkat semuanya. Kita sudah punya perangkatnya. Tidak usah pakai perangkat yang lain. Dan perangkat itu paling aman, paling kuat, ya, paling sempurna. Maka orang yang membuat orang lain jatuh cinta dengan dia dengan foto dibawa ke orang-orang tidak pintar ini, itu tidak akan murni, tidak abadi. Orang diikuti dengan rasa ketakutan. Dia pikir suka tapi karena terpaksa.
Yang selalu syaitan lakukan adalah membayang-bayangkan, menentangkan dalam mimpi, gitu-gitu saja. Tapi pada saat dukunnya mati atau sihirnya tidak dibayar lagi, gitu kan, maka itu akan kendor. Makanya dia harus datang lagi ke dukun, perbaharui lagi, ya, dan seterusnya. Ini semua hal-hal yang buruk yang tidak boleh sama sekali.